Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asiku. Kali ini kita akan menyampaikan rumus cepat, trik fisika Asiku, persiapan UTBK SBMPTN, dan juga persiapan masuk tes perguruan tinggi negeri favorit. Kali ini kita akan membahas soal UMGM tahun 2003, materi suhu dan kalor, pokok bahasan termometer. Langsung aja kita pahami soalnya. Sebuah termometer dengan skala bebas X memiliki titik beku air pada min 40 derajat X dan titik didih air 160 derajat X. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, maka pada termometer skala Celcius terbaca titik. Cara cepat untuk mengerjakan soal termometer seperti ini gimana? Ya, kita bandingkan termometer X yang memiliki titik beku min 40 derajat X dan titik didih air 160 derajat X. Termometer ini kita bandingkan dengan termometer Celcius yang memiliki batas bawah atau titik beku air 0 derajat Celcius dan batas atas atau titik didih air 100 derajat Celcius. Jika pada termometer X ini terbaca 15 derajat X, maka pada termometer Celcius terbaca berapa? Ya, enggak tahu. Kita tuliskan titik. Caranya gimana? Pada termometer X dan Celcius ini tentunya memiliki batas atas dan batas bawah. Maka tinggal kita bandingkan selisih batas atas dan batas bawah termometer X dengan selisih batas atas dan batas bawah termometer Celcius. Kita amati termometer yang X dulu. Jika batas atasnya 160, batas bawahnya min 40, selisihnya berapa ini? Ya, 200 derajat. Sedangkan untuk termometer Celcius, selisih batas atas dan batas bawahnya berapa ini? Jika ini 100, ini 0, selisihnya berapa? Ya, 100 derajat. Untuk dapat membaca termometer Celcius ini, tentunya bisa kita hitung dengan perbandingan selisihnya bisa dengan batas atas maupun batas bawah. Untuk mempermudah, kita hitung selisihnya dengan batas bawah. Tinggal kita bandingkan antara termometer X dan termometer Celcius. 15 dengan min 40 selisihnya berapa? Ya, 55. Ini selisihnya berapa? Tidak usah panik, ini yang mau ditanyakan. Maka untuk bisa mendapatkan ini, caranya gimana? Selisih batas atas dan batas bawah untuk termometer X 200, sedangkan untuk termometer Celcius 100. Maka kalau kita sederhanakan atau kita coret-coret, di sini nolnya hilang, tinggal angka 2, dan di sini juga lenyap, tinggal angka 1. Kalau di sini 2, di sini 1, maka kalau di sini 55, tentunya selisihnya ini juga separuhnya. Separuhnya 55 berapa? 27,5. Untuk mendapatkan pembacaan ini, tinggal kita hitung. Jika selisihnya 27,5 dan di sini 0, tentunya pembacaannya tetap 27,5. Inilah jawabannya. Langsung lanjut nomor berikutnya. Masih di soal suhu dan kalor. Kita pahami dulu soalnya. Jika 75 gram air yang suhunya 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius, maka suhu akhir campuran itu adalah titik. Langsung kita gunakan trik Asiku. Yang ditanyakan di sini apa? Ya, suhu air campuran. Kalau ditanyakan suhu air campuran seperti ini, caranya gimana? Kita ingat rumusnya dulu. Q sama dengan MC delta T. Kita gunakan trik atau logika yang sama. Menurut asas Black, pada saat suhu air campuran, tentunya kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Sehingga Q-nya langsung bisa kita singkirkan. Karena yang dicampur sama-sama air, konstanta atau kalor jenis air ini juga bisa kita lenyapkan. Maka untuk menghitung delta T-nya, masanya tinggal kita pindah ruas, sehingga delta T nilainya berbanding terbalik dengan masanya. Kalau kita sudah mendapatkan kesebandingan seperti ini, langsung kita gunakan trik Asiku untuk menyelesaikan soal ini. Kembali ke persoalan, yang dicampur apa ini? Ya, 75 gram air yang suhunya 0 derajat. Maka pada suhu 0 derajat ini kita tuliskan masanya 75 gram.
dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius. Maka pada suhu 100 derajat Celcius ini kita tuliskan masanya 50 gram. Maka untuk menghitung selisih suhunya caranya gimana? Ya, tinggal kita lihat kesebandingannya. Karena berbanding terbalik, maka untuk menghitung delta T di sini cukup kita perhatikan massa yang di bawah. Nilainya berapa? 75. Perbandingannya langsung kita tuliskan 75. Sedangkan untuk menghitung selisih suhunya di sini, karena selisih suhunya berbanding terbalik dengan massanya, cukup kita perhatikan massa di sini. Nilainya berapa ini? Ya, 50. Kalau di sini 75, di sini 50, bisa kita sederhanakan menjadi 3:2. Kalau di sini 3, di sini 2, total kesebandingannya berapa? Ya, 5. Selisih suhu tertinggi dan terendahnya berapa? Ya, 100. Kalau 5 menjadi 100 dikali berapa? Ya, 20. Maka untuk menghitung selisih suhunya di sini, 3-nya pun tinggal kita kali 20. Nilainya berapa? Ya, 60. Kalau di sini 100, selisihnya 60, tentunya jawabannya 40. Kalau masih kurang yakin, bisa kita cek dari sini. Kalau perbandingannya ini 2 dikali 20, hasilnya berapa? Ya, 40. Maka kalau di sini 0 dan selisihnya 40, pastilah suhu di sini 40. Inilah jawabannya. Oke, kalau masih kurang yakin, tidak percaya, bahkan dikira fitnah, langsung saja kita tampilkan soal yang tipenya sama. Masih di soal suhu dan kalor, pokok bahasan asas Black. 2 macam zat cair sejenis tapi berbeda suhu dicampur. Massa zat cair yang lebih panas atau M1 sama dengan 2 kali massa zat cair yang lebih dingin atau M2. Suhu awal zat cair yang lebih panas atau T1 juga sama dengan 2 kali suhu awal zat cair yang lebih dingin atau T2, yang nilainya sama dengan 30 derajat Celcius. Suhu campuran pada keadaan setimbang adalah DET. Oke, dengan perumusan yang sama, Q sama dengan MC delta T. Untuk mendapatkan suhu campuran, tentunya ada kalor yang dilepas dan juga ada kalor yang diterima. Karena yang diharapkan suhu setimbang, kalor yang dilepas harus sama dengan kalor yang diterima. Dengan menggunakan trik fisika asiku, kalau sama, Q-nya langsung kita singkirkan dan konstantanya pun langsung kita lenyapkan. Sehingga kita dapatkan nilai delta T berbanding terbalik dengan massanya. Kalau kita sudah mendapatkan perbandingan seperti ini, massa zat cair yang lebih panas atau M1 sama dengan 2 kali massa zat cair yang lebih dingin atau M2. Bisa kita tuliskan M1 nilainya sama dengan 2M2. Dan massa yang lebih dingin kita tuliskan M2. Selanjutnya suhu yang dingin atau T2 kita tuliskan 30 derajat. Sedangkan T1-nya karena 2 kali lipatnya kita tuliskan 60 derajat Celcius. Suhu campurannya berapa ini? Oke, tidak usah panik dulu. Ini yang mau kita hitung. Kita perhatikan selisih suhunya berbanding terbalik dengan massanya. Maka untuk menghitung selisih suhu di sini cukup kita perhatikan M2. Nilainya berapa? Tetap M2. Di sini pun kita tuliskan tetap M2. Sedangkan selisih suhunya di sini berapa? Karena berbanding terbalik dengan massanya, kita tuliskan M1 yang nilainya sama dengan 2M2. Sehingga di sini pun langsung kita tuliskan 2M2. Langsung kita sederhanakan, M2-nya kita singkirkan, muncul 1. Yang di sini kita lenyapkan, tinggal angka 2. Kalau di sini 1, di sini 2, total perbandingannya berapa? Ya, 3. Padahal selisih suhu tinggi dan suhu rendah ini berapa? Ya, 30 derajat. Kalau 3 menjadi 30 dikali berapa? Ya, dikali 10. Maka untuk mendapatkan selisih suhu di sini, satunya tinggal kita kalikan 10. 1 kali 10 berapa? Ya, tetap 10. Kalau selisih suhunya ini adalah 10, padahal di sini 60, maka suhu di sini langsung kejawab nilainya 50.
Kalau masih kurang yakin, bisa kita hitung dari sini. Karena perbandingannya 2, kalau dikali 10 berapa? Ya, 20. Kalau di sini 30, selisih suhunya 20. Maka pastilah di sini 50. Inilah jawabannya. Masih di materi yang sama, suhu dan kalor, namun pokok bahasan yang berbeda. Langsung aja kita tampilkan soalnya. Dua batang A dan B dengan ukuran yang sama tetapi jenis logam yang berbeda disambungkan seperti diperlihatkan pada gambar. Ujung kiri batang A bersuhu 80 derajat Celcius dan ujung kanan batang B bersuhu 5 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi kalor batang B adalah 2 kali koefisien konduksi kalor batang A, maka suhu pada bidang batas A dan batang B adalah titik. Oke, langsung aja kita selesaikan. Masih ingat perumusan untuk menghitung suhu pada bidang batas A dan B? H nilainya sama dengan KA delta T dibagi L. Pada persoalan ini, laju aliran dari ujung kiri batang A ke bidang batas tentunya sama dengan laju aliran dari ujung kanan batang B ke bidang batas. Sehingga hanya sama, di sini langsung kita singkirkan. Di persoalan ini, batang A dan B ukurannya sama. Karena ukurannya sama, luas penampang atau A-nya kita singkirkan, panjangnya pun atau L-nya kita lenyapkan. Sehingga didapat delta T-nya nilainya berbanding terbalik dengan K. Jika kita sudah menemukan kesebandingan seperti ini, langsung saja kita gunakan trik asiku. Di soal ini tadi, jika koefisien konduksi kalor batang A kita tuliskan Ka, dan koefisien konduksi kalor batang B kita tuliskan Kb. Karena koefisien konduksi kalor batang B sama dengan 2Ka, maka ini bisa kita tuliskan Kb sama dengan 2Ka. Untuk menghitung perubahan suhu di sini, caranya gimana? Kita perhatikan kesebandingannya, delta T berbanding terbalik dengan K. Untuk menghitung delta T di sini, cukup kita perhatikan Kb-nya. Nilainya berapa ini? Ya, 2Ka. Maka di sini langsung kita tuliskan 2Ka. Sedangkan untuk menghitung delta T di sini dengan cara yang sama, kita perhatikan Ka-nya. Ka-nya berapa ini? Ya, tetap Ka. Maka di sini langsung kita masukkan Ka. Perbandingan delta T-nya langsung kita sederhanakan, Ka-nya langsung kita lenyapkan, masih ada angka 2. Yang di sini juga kita singkirkan, muncul angka 1. Kalau perbandingannya 2:1, total perbandingannya berapa ini? Ya, 3. Selisih suhunya berapa ini? 75. 3 menjadi 75 kali berapa? Dikali 25. Maka untuk menghitung selisih suhu di sini, 2-nya langsung kita kali 25. 2 kali 25 berapa? Ya, 50. Ada enggak jawabannya? Ada ya. Ingat, ini jawaban yang salah. Loh, kok salah? Karena yang baru kita hitung delta T-nya. Kalau selisihnya ini 50, di sini angkanya 80, tentunya jawabannya 30. Kalau pengen lebih yakin lagi, kalau di sini 1, kalau dikali 25 tetap 25. Jika delta T-nya 25 seperti ini, jumlah-jumlahnya 5, delta T-nya 25, pastilah di sini 30. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Itulah cara asikku. Semoga menjadi cara asikmu juga. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi dan pembahasan soal yang lainnya. Tetap semangat belajar. Semoga sukses penilaian hariannya, sukses penilaian akhir semesternya, dan tentunya sukses tes masuk perguruan tinggi sesuai dengan harapan dan cita-cita Anda semuanya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.